Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 11 pada presentasi kali ini akan membahas mengenai materi difraksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Suci Awalia dengan NIM terakhir 037 dan rekan saya Gita Kamajaya Madatu dengan NIM terakhir 035. Sebelum kita melanjut ke lebih dalam mengenai difraksi, sebaiknya kita mengetahui contoh-contoh yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti cahaya matahari yang menembus celah awan, seperti gambar pada PPT, dan masuknya cahaya melalui celah pintu. Peristiwa menembusnya cahaya melalui celah-celah awan dan fenomena masuknya cahaya melalui celah pintu merupakan contoh-contoh peristiwa difraksi cahaya yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita melangkah ke lebih lanjut, yakni mengenai difraksi. Difraksi ini terjadi ketika cahaya yang sedang merambat itu menembus melalui suatu penghalang atau celah yang sempit. Peristiwa difraksi cahaya ini nantinya akan menimbulkan pola gelap terang pada layar. Seperti pada gambar, ini ketika ada cahaya yang masuk dan menembus ke suatu penghalang atau celah, maka akan menimbulkan terjadinya pola gelap terang seperti pada gambar di PPT. Selanjutnya, sejarah difraksi. Jadi yang pertama itu Francesco Grimaldi. Dia mengemukakan bahwa divisi cahaya sepanjang garis lurus. Kemudian dia menyebutnya dengan diffraktio, yaitu suatu karakteristik umum dari fenomena gelombang yang terjadi saat muka gelombang bisa suara, materi gelombang, atau cahaya yang terhalang oleh sesuatu. Yang kedua, Christian Huygens menerangkan bahwa setiap muka gelombang dapat dianggap memproduksi wavelet atau gelombang-gelombang baru dengan panjang gelombang yang sama dengan panjang gelombang sebelumnya, atau biasa disebut dengan prinsip Huygens. Prinsip ini bisa dipakai untuk menerangkan terjadinya difraksi cahaya pada celah kecil. Ya, yang terakhir yaitu Augustin Jan Fresnel mendefinisikan difraksi dari eksperimen celah ganda Young sebagai interferensi gelombang yang kemudian dikenal dengan near field diffraction. Selanjutnya, yaitu kita masuk ke difraksi celah tunggal. Difraksi celah tunggal itu terjadi ketika cahaya melalui celah yang sangat kecil, maka dapat terjadi peristiwa terbentuknya pita gelap terang. Setelah cahaya melalui celah tersebut, terbentuklah cahaya baru, yaitu cahaya baru yang menyebar ke segala arah. Contohnya bisa dilihat dari gambar, ketika ada sumber cahaya masuk ke celah tunggal, melalui celah tunggal, maka akan menimbulkan terjadinya cahaya ini akan menyebar ke segala arah dan akan menimbulkan gelap terang. Baik, persamaan difraksi celah tunggal pada pola gelap yakni D sin theta sama dengan N dikali lambda. Dengan keterangan D sama dengan lebar celah, lambda sebagai panjang gelombang cahaya, dan N adalah 1, 2, 3 atau banyaknya. Semakin jauh dari terang pusat, pita terang semakin sempit, sehingga pola gelap terang bisa diabaikan. Selanjutnya yakni difraksi kisi atau yang biasa disebut dengan celah banyak. Jika sebuah cahaya monokromatis dilewatkan pada lempeng kisi atau celah banyak, maka akan terbentuk pola difraksi berupa pola gelap dan terang pada layar. Kisi adalah susunan celah yang sejajar dan memiliki ukuran yang sama dan dapat dibuat dengan cara membuat goresan-goresan pada lempeng kaca. Contohnya bisa kita lihat di sini ada beberapa celah yang sejajar dan memiliki ukuran yang sama dan akan menghasilkan pola gelap terang. Persamaan difraksi celah banyak pola terang
yakni D sin theta sama dengan M dikali lambda. Sedangkan persamaan difraksi celah banyak pola gelap adalah D sin theta sama dengan 2M dikurang 1 dikali 1/2 lambda. Dengan keterangan, D adalah tetapan visi atau jarak antara celah, M itu pola interferensi ke M, bilangan bulat, lambda adalah panjang gelombang cahaya, N adalah banyak celah atau kisi, dan yang terakhir yaitu theta, yaitu sudut. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Untuk selanjutnya itu macam-macam difraksi. Yang pertama ada difraksi Fresnel dan difraksi Fraunhofer. Difraksi Fresnel itu adalah jarak sumber ke celah dan celah ke layar dekat berkas dan tidak perlu sejajar celah, lebar dan tidak sempit. Sedangkan difraksi Fraunhofer yaitu letak sumber cahaya dan layar jauh sekali dari celah, berkas yang memasuki celah harus sejajar dan keluar dari celah harus sejajar. Topik yang dibicarakan di fraksi Fresnel yaitu lubang bulat, celah persegi, penghalang berbentuk piringan, penghalang berbentuk lancip. Kemudian topik yang dibicarakan pada Fraunhofer yaitu celah tunggal, lubang bulat, dua celah sempit, dan kisi. Jika sebuah difraksi Fresnel ditempatkan dan dicambung pada sinar yang masuk dan sinar yang keluar dari celah, maka sinar yang dianggap sejajar dan disebut sebagai difraksi Fraunhofer. Yang pertama, contoh soal. Untuk soal pertama itu, soalnya kisi dengan garis 2 dikali 10 pangkat 6 garis per meter dijatuhi cahaya monokromatis. Jika diketahui sudut terang orbit pertama sebesar 5 derajat, maka berapakah panjang gelombang yang digunakan? Untuk pembahasannya diketahui isinya itu adalah 2 dikali 10 garis per meter, sudutnya itu 5 derajat dan N sama dengan 1. Ditanyakan panjang gelombang atau lambdanya. Jadi, rumusnya itu D sin theta dikali M lambda. Itu 1 per isi dikali sin theta sama dengan N lambda. Yaitu 1 per 2 dikali 10 pangkat 6 dikali sin theta-nya itu 5 derajat sama dengan 1 dikali lambda. Maka panjang gelombang sebesar lambda sama dengan 43 dikali 43,5 nanometer. Untuk contoh soal kedua yaitu sinar dengan panjang gelombang 600 nanometer diarahkan pada satu kisi difraksi dengan 8.000 garis per sentimeter. Orde terang pertama menjadi sebesar. Untuk pembahasannya itu diketahui kisi banyaknya difraksi yaitu 8.000 garis per meter, kemudian N sama dengan 1 dan panjang gelombangnya itu 600 nanometer. Ditanyakan itu sudutnya. Caranya dengan D sama dengan 1 per 8 cm atau sama dengan 1 per 800.000 meter. Kemudian 1 per N sin theta sama dengan N dikali lambda. 1 per 800.000 sin theta sama dengan 1 dikali 600 dikali 10 pangkat 9. Sin theta sama dengan 0,48. Theta sama dengan sin 1 0,48 sama dengan 28,68 derajat. Maka jawabannya itu A. Kemudian untuk STEM, Science, dan Engineering saya serahkan kepada Nanda. Baik, adapun STEM-nya, yang pertama yaitu sains. Sainsnya di sini ada gelombang, cahaya, dan prinsip Huygens. Prinsip Huygens ini bisa dipakai sebagai menerangkan terjadinya difraksi cahaya pada celah kecil seperti yang dapat dapat menerangkan terjadinya difraksi cahaya pada celah kecil.
Pada masa melewati celah kecil, muka gelombang akan menimbulkan wavelet baru yang banyaknya tak terhingga, sehingga gelombang tidak mengalir lurus saja, tapi menyebar. Kemudian engineeringnya ada dua, yaitu lensa dan laser lens. Selanjutnya, untuk teknologi dan metodenya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama itu ada compact disc atau CD. Jadi compact disc ini paling rentan terhadap proses difraksi. Permukaan compact disc mengkilap dan terdiri dari sejumlah alur. Ketika cahaya jatuh di atas CD, sebagian darinya akan terdifraksi, sementara sebagian cahaya dipantulkan. Inilah alasan mengapa kita melihat pola seperti pelangi pada compact disc. Yang kedua adalah teknologi hologram 3 dimensi. Kemudian ada LASIK atau Laser in Situ Paratomilesius. Konsep difraksi cahaya sangat menguntungkan sehingga dimungkinkan dengan aplikasi pada bidang kesehatan. Di antaranya adalah LASIK, optogenetika dan pengukuran diameter rambut manusia. Pada operasi LASIK, difraksi cahaya digunakan untuk mengukur diameter pupil mata pasien. Pada optogenetika, difraksi cahaya digunakan untuk menyebarkan cahaya pada sel-sel otak untuk penyembuhan pasien dengan penyakit syaraf stroke, Alzheimer stroke, dan pada pengukuran diameter rambut, difraksi cahaya digunakan untuk mengukur ketebalan rambut yang berguna untuk sebagai sarana deteksi kerontokan rambut dan penyakit genetika manusia seperti kanker dan gejala kebotakan. Kemudian ada lensa difraksi pada kamera fotografi. Dalam dunia fotografi, resolusi yang semakin baik dari sebuah alat optis, terutama kamera itu sendiri akan mampu menghasilkan gambar yang semakin tajam. Jejak-jejak optik direkam dan divisualisasi untuk dijadikan menjadi foto yang kita kenal dalam keseharian. Bagian optis seperti lensa yang pada kamera memegang putaran yang cukup penting. Ukuran yang bersesuaian akan menghasilkan ketajaman gambar yang tepat. Karena pada dasarnya menurut Regil Kriterion mengenai daya pemisah pada efek difraksi, muncul efek yang lebih baik dan berkontribusi pada ketajaman gambar yang diperoleh. Dengan luminasi yang mantap, apertur yang sesuai dengan keadaan efek difraksi dapat diciptakan untuk membuat gambar yang senyata mungkin. Kemudian ada yang pertama itu D sin theta dikali M dikali lambda, kemudian ada D sin theta dikali 2M kurang 1 dikali 1/2 lambda, kemudian ada rumus gelombang itu V sama dengan lambda per frekuensi atau V sama dengan lambda per periode. Kemudian ada rumus gelombang cahaya yaitu E atau energi foton sama dengan H dikali C per lambda, di mana H itu adalah konstanta Planck dan C itu adalah laju cahaya meter per sekon per lambda, yaitu panjang gelombang. Baik, itulah tadi presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami bawakan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.